Selamat siang. Di sini saya akan membuat tutorial analisis web, yaitu UTS, interaksi manusia dan komputer. Di sini makalah atau pengantar. Sini ada daftar isi, halaman judul, pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, tujuan, ada 2 pembahasan, bab 3 penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Halaman berikutnya lagi di sini ada pendahuluan 1.1. Yang kita tahu sekarang ini web begitu populer di berbagai kalangan masyarakat karena mereka menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa itu user interface, apa itu usability, dan apa itu user experience. Lalu tujuan dari makalah ini itu tujuan user interface, tujuan dari usability, dan tujuan dari user experience. Berikutnya lagi ada bab 2, analisis 10 macam website ya. Yang pertama, pengertian user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunaan user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang desain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Yang berikutnya lagi di sini pengertian usability merupakan atribut kualitas yang menilai seberapa efisien dan efektif seorang dapat menggunakan suatu produk ataupun interface dan seberapa puas pengguna dengan proses tersebut. Di sini ada mempunyai 5 komponen penting ya, yaitu learnability, menyangkut seberapa mudah user untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar pada saat mereka pertama kali melihat dan menggunakan desain. Lalu ada lagi efisiensi, menyangkut seberapa cepat user mampu menyelesaikan tugas maupun perintah. Memorability, saat pengguna menggunakan kembali desain setelah tidak menggunakan selama tentang waktu tertentu. Ada errors, dan di sini ada satisfaction. Lalu berikutnya lagi kekurangan 10 mengisi pengertian user experience ya. User experience artinya dalam bahasa Indonesia pengalaman pengguna atau pengalaman yang diberikan website atau software pada pengguna agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Kalau dulu aplikasi yang punya usability yang bagus saja cukup, sekarang sudah aplikasi juga harus memiliki user experience yang bagus. Setelah itu, ini kelebihannya dari ini, kita masuk di 10 macam website ya. Yang pertama di sini ada YouTube, situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video klip sampai film serta video yang dibuat oleh pengguna YouTube sendiri. Tidak sedikit orang yang menjadi terkenal hanya dengan mengupload video mereka di YouTube. Yang pertama, kelebihan dari website YouTube ini bisa melihat dan mengupload video yang kita suka sebagai ajang promosi diri, bisa mendownload setiap video, bisa belajar streaming, banyak video bermanfaat. Ukurannya ada yang bisa di-download, videonya banyak. Kekurangannya bisa disalahgunakan penggunanya, ya misalnya anak-anak yang masih di bawah umur yang menonton video-video yang harus tidak mereka nonton. Banyak informasi yang menyesatkan juga di sini, berita hoax dan berbagai macam. Dan banyak negara yang memblok YouTube karena terlalu bebas upload, jadi banyak video yang tidak berguna atau video pornografi yang terupload. Banyak video dengan kualitas buruk
Yang terakhir, tidak cocok untuk slow connection. Ini gambar dari YouTube ya. Yang berikutnya lagi di sini ada Yahoo. Kelebihan kekurangan Yahoo. Kelebihannya sebagai surat menyurat, salah satu web menyediakan fasilitas gratis. Berikutnya lagi, banyak fasilitas yang disediakan. Berikutnya lagi, berhubungan dengan orang lain lebih mudah dan banyak menanggapi karena termasuk situs lokal. Yahoo mengeluarkan fitur Yahoo Messenger via Yahoo Mail sehingga pengguna email Yahoo dapat bermessenger ria ketika sedang membuka mail. Kekurangan dari website ini: satu, di Yahoo hanya untuk Yahoo, tak bisa untuk produk Windows seperti IM dan MSN. Yang kedua, sering disalahgunakan, terlalu mudah membuat ID. Ketiga, skin untuk IM sangat simpel, tak seperti IM yang ada cukup banyak. Ini gambar dari website Yahoo. Yang ketiga di sini ada Ruang Guru. Kelebihan dari website Ruang Guru ini: tampilan aplikasi yang keren, materi belajar yang lengkap, latihan dan pembahasan soal, video bisa di-download, master teacher berpengalaman, biaya yang murah. Jadi Ruang Guru ini websitenya juga sangat bagus karena kita bisa menimba ilmu dari website ini ya. Kekurangan Ruang Guru, paling menjadi kekurangan pada Ruang Guru menurut saya itu fitur Robo Guru. Fitur ini adalah fitur yang menjawab soal teman-teman hanya dengan meng-scan soal. Namun fitur ini kadang belum bisa mendeteksi dan menjawab soal yang di-scan. Semoga saja ke depan ada update untuk memperbaiki fitur ini. Ini gambar aplikasi Ruang Guru, website Ruang Guru. Yang berikutnya lagi ada keempat, ada Opera Mini. Opera Mini adalah website peralatan web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti perangkat web serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Opera dibuat oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, Norwegia. Opera dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Microsoft Windows, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, dan Linux. Opera dikenal karena memiliki banyak fitur yang kemudian diadopsi oleh peramban web lainnya. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, Opera hanya mendapat sebagian kecil pangsa pasar penamat komputer pribadi seluruh dunia. Kelebihan dari website Opera Mini ini: resource memori yang kecil sehingga ringan dan lebih cepat saat melakukan startup. Berikutnya, support JavaScript dan RSS feed. Berikutnya lagi, memiliki kecepatan loading dan render cepat dibandingkan dengan browser lain. Jadi rendernya lebih cepat dari browser yang lain ya. Lalu ada navigasi yang mudah dan nyaman. Setelah itu memiliki fitur keamanan yang lengkap, manajer download, dan proses pemblokiran dari sebuah situs lebih mudah dan juga praktis. Kekurangan dari website Opera Mini ini: konsumsi RAM tinggi, jadi dia memakan banyak sekali RAM di laptop pengguna ya. Dan juga ada belum support gambar gerak, gambar dinamis juga belum disupport. Lalu ada clipboard yang terbatas. Ini gambar dari website Opera ini. Yang kelima ada Google. Google sebagai search engine terkemuka dan terbesar di dunia memang menyimpan sangat banyak informasi yang dapat diperoleh dalam berbagai bentuk sehingga memiliki banyak pengguna. Seperti kelebihannya, Google dapat melakukan pencarian terhadap keyword yang kita masukkan dalam beberapa detik saja. Tentu hal ini akan sangat membantu pengguna. Selain itu, layout Google yang langsung menyediakan kolom pencarian dan tombol search akan sangat memudahkan pengguna untuk mencari informasi. Selain itu, Google menyediakan cache sehingga dapat menyimpan setiap hasil pencarian kita sebelumnya untuk direkomendasikan kembali. Di balik kelebihan kekurangan tersebut, Google selalu memiliki pengembangan search engine agar dapat bersaing dengan search engine lain. Dan kelebihan dan kekurangan mesin pencari Google. Kelebihan dari website Google yang pertama merupakan search engine dengan kecepatan pencarian tinggi. Jadi Google
bisa mencari lebih cepat dari browser-browser yang lain. Dan kedua, di sini menyediakan beberapa opsi bentuk konten yang ingin dicari meliputi pencarian, semua gambar, video, berita, putaran sebagainya. Lalu memiliki user interface yang friendly sehingga orang awam pun akan mudah menggunakannya. Lalu Google juga dapat memberi rekomendasi keyword dan riwayat hasil pencarian sebelumnya. Ya, kekurangan Google belum mampu melakukan indeks terhadap website dan konten yang dinamis. Kalanya search engine Google tidak menampilkan sesuai dengan yang diinginkan karena minimnya sumber relevan atau memang faktor kesalahan input pencarian. Yang ketiga, penggunaan cara spam link untuk menaikkan ranking website dalam indeks Google mempengaruhi penurunan akurasi hasil pencarian. Yang terakhir, kecepatan Google dalam melakukan indexing masih kalah cepat dibandingkan dengan perubahan yang ada pada rata-rata website. Gambar dari website Google yang teman-teman pakai untuk search tugas, mencari tugas. Yang berikut ini ada Blibli. Kelebihan dari website Blibli ini, harganya kompetitif kalau dibandingkan dengan online mall dan shop di Indonesia, bahkan bisa termurah kalau Anda betah mengecek stoknya. Kupon belanja yang mudah didapatkan dengan berbagai macam nominal. Minimal Anda bisa mendapatkan 20 kupon senilai total 100.000 dan mendaftar newsletter Blibli. Customer service-nya juga yang mudah dicari, setidaknya lewat live chat kita bisa bertanya langsung mengenai masalah yang kita alami. Melalui pelayanan customer service dari aplikasi Blibli ini juga sangat cepat, ramah dan sabar. Juga kekurangan dari website Blibli ini yaitu sistem informasi pembayaran transfer bank yang memakan waktu 1 hari sejak mengirimkan uang. Kalau order dari kerja dan 2-3 hari. Yang berikutnya lagi, tidak ada cara konfirmasi pembayaran manual, tampaknya harus komplain ke customer. Ini website dari Blibli. Lalu yang berikutnya lagi ada IDM, Internet Download Manager. Program ini dibuat di New York, Amerika Serikat. Ini menempati posisi teratas dalam memaksimalkan kecepatan penggunaan data karena fitur yang dipunyai dalam berbagai data yang di-download. Jadi beberapa bagian yang terpisah untuk selanjutnya disatukan lagi sesudah proses pengunduhan selesai. Lebih Internet Download Manager ringan dan mudah digunakan, unduhan otomatis, percepat pengunduhan. Kurang Internet Download Manager atau IDM, yaitu kalau IDM terletak pada jenis aplikasi. IDM tidak sepenuhnya gratis. Kita dapat menggunakan IDM secara gratis melalui uji coba sebanyak 30 hari. Agar memperoleh semua fitur yang dipunyai, Anda wajib membeli versi berbayar atau premium. Ya, jadi IDM ini gratis hanya 30 hari, setelah itu kita harus berbayar atau premium. Ini gambar dari website browser dari Internet Download Manager yang bisa kita gunakan untuk mendownload aplikasi yang kita butuhkan. Lalu berikut di sini lagi ada Play Store. Kelebihan dari aplikasi Play Store ini, website Play Store ini selalu up to date. Jadi ada hal-hal yang baru selalu dikeluarkan, itu bisa memperbarui secara otomatis. Banyak aplikasi game yang gratis, kemudahan dalam mengakses dan proses download. Satu akun dengan Google Mail mempunyai banyak pilihan. Kekurangan, jika telah memperbarui akan memiliki penyimpanan yang semakin besar. Ya, jadi browser ini ketika kita telah mengupdate sebagai misalnya PUBG, itu akan memakan penyimpanan internet kita di HP kita maupun di PC kita atau laptop kita. Yang kedua, di sini banyak aplikasi yang mempunyai ukuran yang besar, terutama game-game terkenal yang misalnya PUBG dan Call of Duty dan macam-macam lagi. Ini gambar dari website Play Store yang biasa yang kita gunakan untuk mendownload aplikasi-aplikasi di Android. Lalu berikut sini ada Shopee. Shopee menjadi salah satu perusahaan yang menyediakan layanan itu. Platform belanja online ini diluncurkan pada tahun 2015. Jadi aplikasi Shopee ini diluncurkan pada tahun 2015 dan berkantor pusat di Singapura. Dan Shopee juga mampu bersaing dengan marketplace lokal asal Indonesia seperti Tokopedia maupun Bukalapak. Kita bisa melihat jumlah pengguna
yang menggunakan smartphone Android mencapai 50 juta, belum ditambah mereka yang menggunakan iOS atau pengguna web. Shopee menjadi marketplace belanja online yang mengalami perkembangan yang begitu cepat. Perkembangan tersebut berkaitan dengan bertumbuhnya jumlah pengguna dan sistem. Ini kelebihan dari belanja di Shopee. Yang pertama, memiliki aplikasi yang mudah digunakan. Jadi cara penggunaan dari aplikasi Shopee ini kita mudah mengerti dan mudah digunakan. Lalu cara pembayarannya beragam, bisa COD dan bisa cara pembayaran lain lagi. Yang ketiga, mempunyai fitur COD, cash on delivery, sering memberikan promo menarik, ya ada diskon-diskon dan juga ada bonus-bonus yang lain dari aplikasi tersebut. Pembeli bisa mendapatkan uang, yaitu bonus-bonus dari aplikasi Shopee. Kurangan belanja di Shopee, customer service lambat membalas, ketentuan promo gratis, ongkir yang ribet, sering menemui penjual yang kurang baik. Ini aplikasi dari website dari Shopee yang bisa kita gunakan untuk belanja online ya. Yang terakhir ke-10 di sini ada Netflix. Netflix merupakan sebuah platform streaming online di mana pengguna dapat memilih film dan serial televisi untuk ditonton di mana saja dan kapan saja. Kamu bisa menikmati layanan ini dengan menggunakan PC, laptop, smartphone, atau tablet. Bayangkan saja Netflix seperti YouTube yang menyediakan film serta serial televisi lain untuk ditonton. Kelebihan dari Netflix ini, kelengkapan koleksi konten, tersedia beberapa fitur yang memanjakan pengguna, harga lebih terjangkau, dapat dinikmati kapan saja di mana saja. Lalu kekurangan Netflix, harus menggunakan kartu kredit, harus memiliki akses internet yang cepat dan stabil, kualitas video tidak stabil. Ini gambar dari website Netflix. Ya, sekian dari analisis saya. Selamat siang, sekian dan terima kasih.